di Indonesia, ditemuin di Aceh. Aduh ya ampun, capek gak sih abis COVID-19, terus abis itu ada hepatitis misterius, ada gagal ginjal akut, sekarang polio. Lelah banget Besti. Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya mau jelasin tentang polio. Jadi kita belajar bareng-bareng ya tentang polio. Jadi di abad ke-20, polio ini menyerang beberapa anak yang ada di dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, setiap tanggal 24 Oktober itu dinyatakan sebagai Hari Polio Sedunia nih teman-teman. Untuk mengingatkan kita sebenarnya bagaimana kita harus waspada nih sama polio. Virus polio ini sebetulnya ada virus tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 yang termasuk dalam enterovirus. Enterovirus ini dia adalah suatu virus, kita sebutnya pakai bahasa Indonesia aja ya, virus ya. Jadi si virus ini dia akan menggandakan dirinya di saluran pencernaan manusia. Jadi sebetulnya ini tuh bisa masuk nih si virus ini dari feses atau tinja yang nanti termakan. Maksudnya bukan tinja yang termakan, tapi misalnya dia tercemar nih airnya, terus termakan air yang tercemar itu, atau misalnya makanan itu sudah tercemar tinja yang ada virus polionya, itu masuk ke dalam mulut dan nanti si virusnya bisa menggandakan diri di dalam usus gitu teman-teman. Virus polio ini sebenarnya rentan pada anak-anak di bawah 5 tahun, tapi nggak menutup kemungkinan juga buat yang sudah dewasa atau lansia itu bisa terkena virus ini. Indonesia tuh sebetulnya sudah dinyatakan bebas polio sejak tahun 2014. Jadi karena sebelumnya kan di tahun-tahun 96-97 itu ada Pekan Imunisasi Nasional yang gerakan PIN polio, dan akhirnya di tahun 2014 kita Indonesia dinyatakan bebas polio teman-teman. Tapi di tahun 2018 itu sebetulnya ada kasus polio ditemukan di Papua. Nah, cuman polio yang ditemukan di Papua itu adalah polio tipe 1. Nah, saat ini di Aceh yang ditemukan itu adalah polio tipe 2-nya teman-teman, yang akhirnya dinyatakan sebagai kejadian luar biasa oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan akhirnya pun dilaporkan ke WHO atau WHO. Nah, update dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 22 November itu ternyata di Aceh sekarang ditemukan 3 kasus polio teman-teman. Wow, ini tuh sebenarnya bukan masalah 3 kasus polio yang ditemukan, tapi sebetulnya dari anak-anak yang ditemukan kasus polio ini sebetulnya anak lain di sekitarnya tuh sebetulnya sudah terinfeksi teman-teman gitu. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran para praktisi-praktisi kesehatan di RI, di Republik Indonesia kita. Jadi menurut CDC atau Centers for Disease Prevention, itu jika dinyatakan 1 anak ditemukan polio, berarti ada 200 anak di sekitarnya yang sebetulnya terinfeksi tapi tidak bergejala gitu teman-teman. Untuk gejalanya sendiri di awal-awal tuh sebetulnya mirip flu teman-teman. Di 2-5 hari itu biasanya anak mengalami demam, nyeri kepala, nyeri telan, nyeri di bagian perut gitu. Jadi masa inkubasi virusnya itu, atau masa dimana virus itu sebetulnya sudah ada di dalam tubuh sampai dia menimbulkan gejala, itu selama 7-12 hari teman-teman. Dan virus ini kan sebetulnya menggandakan dirinya di bagian sistem pencernaan kita ya. Nah, saat sudah menggandakan diri, dia biasanya nanti akan menyerang sistem saraf pusat. Nah, saat menyerang sistem saraf pusat ini ya sebetulnya menjadi suatu bahaya karena bisa menjadi kelumpuhan atau lemah tungkai pada akhirnya. Jadi kalau misalnya dia mengenai saraf, itu biasanya kaku leher, terus terjadi kejang, atau dia bisa menyebabkan
kelemahan di bagian tungkai, teman-teman. Jika kelemahan di bagian tungkai ini sudah terjadi, itu biasanya sudah nggak bisa diobatin, tapi paling mungkin di fisioterapi. Karena biasanya kalau sudah lemah tungkai, dia tuh akan susah jalan kan, anaknya akan lumpuh nih, dan lumpuh ini bersifat permanen atau nggak bisa balik lagi. Dan karena dia lumpuh nggak bisa jalan, otot-ototnya tuh mengecil, teman-teman. Nah, saat ototnya mengecil, biasanya dia akan nanti makin susah jalannya. Oleh karena itu sebetulnya kalau di awal-awal dia sudah ditemukan ada gejala di bagian saraf, apalagi kelumpuhan atau kelemahan tungkai, itu biasanya cepat-cepat di fisioterapi solusinya gitu. Jadi waktu pas kasus di Aceh itu ditemukan, itu sebetulnya dinyatakan bahwa ada satu anak yang sebelumnya mengalami demam, terus tiba-tiba mengalami kelumpuhan atau kelemahan tungkai. Dan ternyata setelah dia tanya-tanya, tidak ada riwayat imunisasi sebelumnya. Jadi dia ini nggak pernah imunisasi, teman-teman. Nah, ini yang membahayakan karena sebetulnya si virus polio ini dia sebetulnya udah dikasih vaksin nih, ada vaksinnya, dan vaksinnya itu sudah ada di Indonesia juga, sudah termasuk sebagai vaksinasi dasar dan perlu nih diberikan ke anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, jika teman-teman anaknya nggak divaksin, berarti akan terpotensi untuk terjadinya polio ini lebih besar. Dan anak-anak yang tadinya punya kekebalan tubuh nih gitu, karena ada yang satu yang sudah sakit, nanti dia akan juga nih mempengaruhi anak-anak yang di sekitarnya. Jadi makanya bisa memicu kalau ada satu anak yang nggak vaksin, itu akan memicu terjadinya penyakit polio ini pada anak-anak lainnya gitu. Terus cara mencegahnya gimana sih? Kalau untuk pencegahannya sebetulnya teman-teman bisa melakukan vaksinasi nih. Jadi vaksinasi polio ini ada yang dua, teman-teman. Ada yang oral atau dari mulut, biasanya ditetesin. Nah, ada yang injeksi atau suntikan gitu. Dan itu sebetulnya sudah bisa teman-teman dapatkan di pelayanan kesehatan terdekat. Imunisasi polio lengkap itu bisa dimulai dari usia baru lahir, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan nanti diulangi lagi di sekitar usia 18 bulan. Terus teman-teman, karena ini sebetulnya virusnya dia masuk ke dalam mulut ya, jadi dia mulai masuknya tuh kan sebetulnya dari mulut ya, fekal oral. Nah, teman-teman harus memperhatikan juga kebersihan nih, termasuk mencuci tangan, kebersihan air di sekitar rumah gitu. Terus juga ya yang lain-lain lah gitu, kebersihan rumahnya. Terus tidak membuang sisa tinja sembarangan. Jadi kalau mungkin misalnya ada popok yang ada tinjanya, yang ada fesesnya, mungkin perlu diperhatikan ya. Jadi tidak boleh membuang tinja yang ada popok yang ada tinjanya sembarangan. Jadi teman-teman, vaksinnya ini ada 2, teman-teman, untuk virus polio. Sebagai salah satu pencegahan virus polio, teman-teman perlu nih membawa anaknya untuk vaksin. Nah, vaksin itu yang sekarang ada di Indonesia itu sebetulnya ada 2, di mana yang pertama itu yang ditetes ke mulut atau oral. Nah, yang oral ini dia melindungi virus polio tipe 1 sama tipe 3. Dan biasanya anaknya akan memiliki kekebalan di usus. Kalau yang suntik itu dia melindungi dari virus polio tipe 1, 2, dan 3. Tapi anaknya tidak memiliki kekebalan di usus, teman-teman. Nah, karena virus polio itu tidak bisa disembuhkan ya kalau sudah terkena virus polio, saran saya dari kesimpulan video ini adalah teman-teman melakukan vaksin. Ayo divaksin, ayo diimunisasi. Vaksinnya bagaimana, Dok? Tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya, tapi buat teman-teman sebetulnya datang aja ke layanan kesehatan, misalnya puskesmas, posyandu, atau ke rumah sakit, dan nanti teman-teman akan dianjurkan untuk vaksin, dan ikutin saja vaksinnya itu bagaimana, harus datang kapan lagi, harus bagaimana, itu nanti akan dijelaskan oleh layanan kesehatannya. Oke, sampai jumpa di
Kamis Medis selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.